saudara-saudara, selamat datang ke ibadah online kami pada hari ini. Kami sudah mulai beribadah pada jam 1.30 siang. Jika Anda ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kantor gereja di nomor telepon 644 55566 untuk mendaftarkan nama saudara. Kami juga harus mengikuti protokol yang sudah ada. Scan trace together, pakai face mask, dan cek suhu badan. Doa kami bahwa kita boleh merasakan pekerjaan Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita secara pribadi. Jangan lupa, minggu depan kita akan mengadakan Holy Communion. Jangan lupa persiapkan roti dan anggur. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Jemaat Immanuel Assemblies of God Indonesian Fellowship yang ada di Singapura. Terima kasih Pastor Raymond dan Pastor Erna yang sudah mengundang saya pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Doa kami dari Batam, Bapak Ibu, Saudara sekalian, selalu dalam pemeliharaan Tuhan.
Nah, pada hari ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah Hosana. Nah, minggu ini seringkali disebutkan sebagai Minggu Palem. Mengapa disebut sebagai Minggu Palem? Karena ini adalah hari Minggu sebelum Paskah. Ini adalah hari di mana kita mengingat dan merayakan ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Dan kemudian kita tahu peristiwa itu bahwa banyak orang berkumpul, mereka mengambil daun-daun palem, meletakkannya di jalan, dan bahkan mereka juga meletakkan jubah mereka. Kemudian Yesus lewat di jalan itu, dan kemudian mereka berteriak, orang-orang itu yang berteriak mengatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ya, Raja Israel. Jadi pada hari ini, Minggu Palem, kita merayakan itu peristiwa waktu Yesus masuk dengan menunggangi seekor keledai ke dalam Yerusalem. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Perkataan ini dikutip dari nubuatannya Nabi Zakaria dalam Zakaria pasal 9 ayat 9. Nah, tujuan Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai atau menunggangi seekor keledai adalah untuk apa? Memproklamirkan dirinya sebagai Raja dan Mesias yang diurapi. Dia memproklamirkan dirinya sebagai Raja dan Mesias yang diurapi, dan memang orang Israel mengatakan Hosana, Hosana, Raja Israel. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita merayakan peristiwa Minggu Palem ini. Dan setelah Minggu Palem itu kemudian kemudian peristiwa Paskah terjadi. Paskah terjadi di mana peristiwa penyaliban Yesus. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Yesus masuk ke Yerusalem? Dia sedang memproklamirkan dirinya sebagai Raja dan Mesias yang diurapi. Mengapa dia menunggangi seekor keledai? Keledai adalah binatang yang malas, lamban, dan keras kepala. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah waktu di Israel menunggangi seekor keledai, dan keledainya itu saya sudah di atas ya, sudah siap-siap memegang talinya, nggak mau jalan. Saya kemudian pemiliknya katakan tarik tali. Kemudian saya coba tarik talinya, tetap nggak mau jalan. Kemudian pemiliknya harus datang pukul. Nah, jadi seekor keledai itu terkenal malas, lamban, dan agak bodoh. Nah, mengapa Yesus memilih seekor keledai yang masih muda? Dikatakan bahwa keledai yang dipilih ini adalah keledai yang muda yang belum pernah ditunggangi. Dan Yesus memilih menunggangi seekor keledai ini untuk masuk dan memproklamirkan dirinya sebagai Raja dan Mesias yang diurapi. Seharusnya Yesus memilih seekor kuda. Seekor kuda adalah seekor binatang yang paling gagah, menurut saya paling gagah, dan keren sekali kan kalau Yesus naik kuda menunggangi kemudian masuk ke Yerusalem dan orang mulai melambai-lambaikan daun palem dan mengatakan Hosana, Hosana, Raja Israel. Tapi Yesus memilih seekor keledai betina. Nah, Yesus ini adalah Raja. Dia adalah Mesias yang diurapi. Tetapi memang sejak kelahirannya dia datang dalam kelembutan dan kesederhanaan. Dia lahir dari keluarga tukang kayu dari Nazaret. Kemudian dia lahir karena penginapan penuh di tempat seperti kandang hewan. Dia lahir dalam kesederhanaan. Dan waktu dia ada di muka bumi, dia didampingi oleh 12 muridnya. Dan mereka adalah sekelompok orang-orang yang miskin. Mereka tidak punya apa-apa. Jadi memang Yesus datang ke dalam dunia ini dalam kelembutan dan kesederhanaan. Dan waktu dia masuk ke Yerusalem, dia menunggangi seekor keledai yang masih muda. Kemudian dia sebenarnya sedang memproklamirkan dirinya sebagai Raja, sebagai Mesias yang diurapi. Tetapi dia memilih seekor keledai yang muda, yang tidak pengalaman, yang lamban. Ini sekali lagi berbicara mengenai Yesus datang dalam kelembutan dan kesederhanaan. Nah, kemudian apa yang terjadi di sini? Jadi bayangkan bahwa Yesus itu tiba-tiba waktu mereka sedang berada di tempat yang bernama Betfage, kemudian Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah ke satu tempat, pergi ke desa itu,
Dan katakan, dan waktu kamu tiba di sana, kamu akan melihat ada seekor keledai yang sedang terikat. Dan katakan kepada pemilik keledai itu, lepaskanlah keledai ini, bolehkah kami meminjamnya karena guru kami memerlukannya. Nah, kemudian murid-murid pergi. Murid-murid pergi kemudian ke desa itu dan memang bertemu bahwa ada seekor keledai yang sedang terikat, dan kemudian mereka minta kepada pemiliknya, pinjam kepada pemiliknya, dan kemudian pemiliknya mengizinkan mereka untuk meminjamnya. Nah, apa hasil? Kemudian setelah ada seekor keledai ini, kemudian Yesus naik, kemudian dia mulai masuk dan orang mulai bersorak-sorai, orang menaruh daun-daun palem di jalan, orang mengambil jubah mereka, dan juga ada yang dipegang melambai-lambai, Hosana, Hosana, Raja. Nah, jadi hasil dari peristiwa ini adalah apa yang terjadi setelah Yesus menunggangi seekor keledai, kemudian mulai berjalan, mungkin pelan-pelan, pasti keledainya jalan pelan-pelan karena memang lamban. Dan orang mulai bersorak. Jadi apa yang terjadi? Di situ yang terjadi yang pertama adalah ada penyambutan yang luar biasa dari orang-orang yang ada. Orang-orang di jalan menyambut Yesus sebagai Raja Mesias yang diurapi. Mereka bersorak-sorai dan pasti orang-orang bingung, ada apa? Dan mungkin orang lain yang mendengar ada teriakan, Hosana, Hosana, Raja Israel. Dan orang-orang yang mendengarkannya, mungkin yang lagi ada kesibukan yang lain, pada ngumpul, ini ada apa? Dan kemudian mereka mulai lihat, loh, Yesus sedang menunggangi seekor keledai dan sedang berjalan. Jalan pelan-pelan, dan orang mulai, Hosana, Hosana, Hosana. Dan orang-orang lain yang mungkin ikut nimbrung juga, Hosana, Hosana, minta daun palem dari temannya, kemudian melambaikan, Hosana, Hosana Raja. Jadi oleh karena itu apa yang terjadi? Bahwa ada penyambutan Yesus sebagai Raja dan Mesias yang diurapi yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pengakuan, dan pengakuan di sini mereka mengatakan, waktu mereka mengatakan gini, Hosana, Hosana, Raja Israel. Kata Hosana, arti dalam bahasa Ibrani adalah selamatkan sekarang, selamatkan sekarang. Jadi waktu Yesus masuk dengan menunggangi seekor keledai, dan kemudian orang mulai berteriak, Hosana, Hosana. Mereka sedang mengatakan, Yesus, Raja, Mesias yang diurapi, selamatkan sekarang, selamatkan sekarang. Dan orang yang berteriak ini, mereka mengatakan, selamatkan sekarang. Dan ada orang-orang yang berdiri di jalan ini. Mungkin ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada kakek-kakek. Dan waktu mereka melambai-lambaikan tangan mengatakan, selamatkan sekarang, selamatkan aku sekarang, selamatkan keluargaku, selamatkan desaku, selamatkan kampungku sekarang. Dan pada saat itu, pasti keselamatan datang kepada mereka. Dalam Yohanes pasal 12 mengatakan, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Pada saat Yesus ditinggikan, pada saat Yesus dimuliakan sebagai Raja, maka dia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Kemudian selanjutnya, di dalam Roma pasal 10 ayat 17, Paulus berkata begini bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kemudian dalam Roma pasal 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi waktu orang mungkin pertama-tama hanya ada beberapa orang melambaikan daun, Hosana, Hosana, yang artinya selamatkan aku sekarang, selamatkan sekarang. Dan pada saat itu kemudian orang yang lain juga yang mendengarkan itu kemudian juga berteriak. Mereka mendengarkan ada Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan. Dan orang-orang ini berseru, Hosana, Hosana. Dan orang lain juga kemungkinan yang ada di sekitar mulai berteriak, Hosana, Hosana Raja Israel. Dan berdasarkan dalam Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan bahwa jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Jadi ketika orang-orang berteriak, Hosana, Hosana selamatkan, dan mengakui Yesus sebagai Raja, mengakui Yesus sebagai Mesias yang diurapi, mengakui Yesus sebagai Raja,
Kemudian mereka berkatakan, Hosana, hai Raja, hai Mesias yang diurapi. Aku berseru kepadamu sekarang, selamatkan sekarang. Hosana, Hosana, selamatkan sekarang. Dan orang-orang yang berteriak ini akan mengalami keselamatan. Jadi ketika orang-orang meneriakkan Hosana, mereka menyatakan Yesus sebagai juru selamat dan mengklaim keselamatan yang datang melalui Yesus. Sekali lagi saya ingin mengatakan begini. Ketika orang-orang dengan melambaikan daun palem berteriak Hosana, Hosana bagi Raja Israel, mereka menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat dan mereka mengklaim keselamatan datang hanya dari Yesus. Dan mereka juga kemudian memberitakan kebenaran bahwa Injil harus diberitakan kepada yang terhirang untuk memancarkan terangnya ke dalam kegelapan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena Yesus menunggangi seekor keledai dan kemudian orang mulai berseru, mengakui bahwa dia adalah Mesias yang diurapi, dia adalah Raja. Dan mereka berkata, hai Raja yang diurapi, Mesias yang diurapi, Hosana, selamatkan aku sekarang, selamatkan kampungku sekarang. Maka kemudian orang-orang tersebut akan mengalami keselamatan. Kita bisa berseru waktu kita meninggikan Tuhan. Waktu kita mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, dia adalah Raja, dan mengaku bahwa dia mati bagi dosa-dosa kita, dan dia dibangkitkan dan akan datang kembali. Keselamatan itu datang kepada kita. Dan waktu kemudian bukan hanya kita mengakui, tapi kita memberitakan bahwa sungguh Yesus adalah Raja yang diurapi, Mesias yang diurapi, maka orang-orang yang mendengarkannya itu akan diselamatkan. Karena Paulus berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Yesus dimuliakan. Nah, di dalam peristiwa ini, ada dua kelompok yang memainkan peranan penting dalam peristiwa pemuliaan Sang Mesias masuk ke Yerusalem. Sekali lagi, ada dua orang yang memainkan peranan penting di sini dalam peristiwa Yesus menunggangi seekor keledai betina dan seekor keledai muda dan masuk ke Yerusalem. Yang pertama adalah murid-murid. Jadi ada dua orang yang memainkan peranan penting dalam peristiwa pemuliaan Yesus, pemuliaan Sang Mesias, Sang Raja masuk ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda. Yang pertama adalah murid-murid. Murid-murid ini, peranan utama murid-murid adalah mereka rela dan taat untuk pergi berbicara kepada pemilik keledai. Yesus mengatakan, pergi ke desa itu. Katakan, pinjamkanlah keledaimu karena guru kami mau menungganginya. Jadi pada saat ini, dan murid-murid mungkin bingung, ini Yesus, Tuhan Yesus ini, guru ini kok tiba-tiba permintaannya aneh. Mengapa tiba-tiba dia mau menunggangi seekor keledai dan untuk dia sendiri, kenapa tidak jalan aja? Tetapi murid-murid waktu diperintahkan oleh Yesus, mereka taat, mereka rela pergi, pergi ke tempat yang diperintahkan oleh Yesus dan mengatakan kepada pemilik, bolehkah kami pinjam? Dan ini memerlukan ketaatan. Kemudian yang kedua adalah pemilik keledai muda itu. Dia adalah orang yang murah hati, yang rela memberikan keledai muda miliknya untuk ditunggangi oleh Sang Raja. Pemilik itu bisa saya mengatakan, apa-apaan mau pinjam-pinjam, jangan sampai bawa kabur. Atau pemilik itu mengatakan, saya tidak mau menyerahkan keledai ini masih muda, belum pernah ditunggangi, saya tidak mau kasih. Tapi yang luar biasa bahwa pemilik keledai muda ini dengan murah hati mengizinkan keledainya untuk dipinjam oleh murid-murid dan kemudian Yesus menungganginya. Kemudian yang ketiga, seekor keledai. Seekor keledai ini dia adalah lemah, lamban, dan bodoh. Kemudian dia bersedia ditunggangi oleh Yesus. Dan kita tidak tahu apakah waktu begitu Yesus naik, ini kan bayangkan bahwa keledai yang belum pernah ditunggangi. Kemudian waktu Yesus mulai menunggangi keledai ini, apakah keledai ini langsung taat jalan atau dia diam dulu? Jadi seperti yang saya cerita tadi dalam pengalaman saya di Israel, saya sudah duduk, sudah tarik, nggak mau bergerak, kayak patung. Nah, tetapi dalam peristiwa ini kita tidak melihat bahwa keledai ini nggak mau jalan. Jadi keledai ini yang muda, yang lamban, yang sebenarnya bodoh, kemudian merelakan dirinya ditunggangi oleh Sang Mesias, Sang Raja untuk masuk. Nah,
Hasil dari Yesus masuk adalah orang mengaku Yesus sebagai Mesias yang diurapi dan Raja. Dan mereka berseru meneriakkan, selamatkan sekarang, selamatkan mereka, selamatkan kami sekarang. Dan pada saat itu keselamatan menjadi miliknya. Dan pada hari ini, waktu kita merayakan Minggu Palem, mengingat bahwa Yesus masuk, dieluk-elukkan sebagai Raja, sebagai Mesias yang diurapi. Dan ini terjadi oleh karena murid-murid rela pergi meminjam seekor keledai itu, dan kemudian pemilik juga merelakan, dan keledai ini juga rela ditunggangi oleh Yesus. Nah, pada hari ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah engkau punya seekor keledai? Apakah engkau punya seekor keledai? Seekor keledai yang bisa diserahkan kepada Yesus, supaya Yesus bisa menungganginya, dan kemudian dia masuk ke Yerusalem. Dan kemudian orang-orang yang melihatnya akan mulai berteriak, Hosana, Hosana Raja Sang Mesias. Hosana, selamatkan kami Raja. Selamatkan kami yang diurapi oleh Tuhan. Nah, keledai ini, keledai yang kita miliki bisa berupa kekayaan kita yang kita bisa persembahkan kepada Raja. Mungkin kekayaan kita tidak punya seberapa. Tapi apakah kita rela memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan? Dan kita mengatakan, Tuhan, ini kekayaanku, ini harta, ini apa yang kumiliki, aku mau serahkan kepadamu. Supaya oleh karena apa yang kupersembahkan kepadamu, kemudian ada pemuliaan. Orang mulai berseru kepadamu oleh karena apa yang kuberikan. Hartaku yang kusumbangkan, kemudian ada hamba-hambamu yang bisa pergi berteriak, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, selamatkan sekarang kota ini, selamatkan keluargaku, selamatkan sahabatku. Ya Raja, Mesias yang diurapi, selamatkan mereka. Apakah kita rela mempersembahkannya? Supaya melalui apa yang kita berikan bisa dipakai oleh Tuhan. Sama seperti seekor keledai muda yang ditunggangi oleh Yesus masuk ke Yerusalem, dan kemudian orang mulai berteriak, Hosana, selamatkan sekarang. Mulai memuliakan, meninggikan Yesus Sang Mesias. Kemudian yang kedua, yang bicara mengenai keledai yang kita miliki, bisa berupa karunia-karunia rohani. Bakat, keterampilan yang kita miliki, yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Kita mungkin tidak memiliki ini harta. Mungkin harta ini bukan bicara mengenai jumlah. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, berikan. Bukan masalah berapa ribu dolar, berapa ratus dolar, berapapun yang engkau punya, yang engkau bisa berikan kepada Tuhan. Percayalah bahwa apa yang engkau berikan kepada Tuhan bisa dipakai untuk memproklamirkan Yesus sebagai Raja dan Mesias yang diurapi. Kemudian, apakah kita ada karunia rohani? Apakah ada talenta? Kita menyanyi, bisa nyanyi, pakai talentamu. Berikan kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan, memproklamirkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, sebagai Raja dan Juru Selamat. Kalau engkau bisa bermain musik, engkau mungkin ahli di dalam bagian-bagian namanya komputer. Atau juga engkau ada punya karunia rohani seperti menunjukkan kemurahan, memberikan kata-kata nasihat, karunia membagikan, bernubuat, kata-kata hikmat, dan sebagainya. Tuhan memberikan kita banyak karunia. Kalau membaca dalam 1 Korintus 12 dan 13. 1 Korintus 12 dan 14 bicara mengenai karunia-karunia rohani yang Tuhan bisa berikan kepada tubuh Kristus. Dan mari dengan karunia rohani yang kita miliki, bakat yang kita miliki, mari kita persembahkan kepada Dia. Mari kita berikan kepada Tuhan supaya Tuhan bisa pakai, supaya Tuhan bisa tunggangi itu, supaya Tuhan bisa pakai, supaya orang-orang bisa berseru kepada Dia, Hosana, Hosana, Raja dan Mesias. Kita sebagai seekor keledai, mari kita mempersembahkan diri kita supaya bisa dipakai oleh Sang Raja. Untuk mengangkat Sang Raja, sehingga orang-orang melihatnya, sehingga orang-orang bisa melihat Tuhan, supaya orang-orang bisa mengalami kasih-Nya, dan supaya orang-orang akhirnya bisa berkata, Hosana, selamatkan sekarang, ya Raja dan Juru Selamat. Mari dalam merayakan Minggu Palem ini, seminggu lagi kita akan masuk dalam merayakan Paskah. Paskah adalah peristiwa yang luar biasa, karena Yesus mati di atas kayu salib. Bukti kasih-Nya yang terdalam, Dia mati di atas kayu salib, menggantikan kita, menanggung dosa kita, supaya kita diselamatkan,
kita dibenarkan dan dipulihkan dalam hubungan kita dengan Allah. Kalau Yesus sudah menyatakan kasih yang terbesar kepada kita, mari kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang akan dipakai Tuhan seperti murid-murid Tuhan, yang rela pergi, taat pergi untuk meminjam seekor keledai dari orang yang ada di satu desa. Ataukah kita adalah orang-orang yang mengambil daun palem dan meneriakkan itu. Memberitakan, memproklamirkan bahwa Yesus adalah Mesias dan Raja yang diurapi. Ataukah kita adalah seekor keledai itu yang memberikan hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menutup dengan mengatakan ini. Siapapun Bapak Ibu, apapun yang kau miliki, Allah mengasihi engkau. Dan ada yang Bapak Ibu bisa berikan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan hidupmu, apakah hartamu, apakah talentamu, apakah karuniamu. Serahkan kepada Tuhan. Izinkan Raja di atas segala raja memakai karuniamu. Supaya orang lain mendengar. Waktu kita memproklamirkan Yesus adalah Tuhan dan Raja. Hosana, selamatkan sekarang. Dan demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Dan untuk mengakhiri renungan firman Tuhan ini, saya akan minta Pastor Julison dan Pastor Ivan untuk menyanyikan satu lagu yang kita tahu, yaitu refnya adalah Hosana, 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 Hosana in the highest. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth says, the whole earth says, I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and seek. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me.
Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Doa kami, firman Tuhan telah menguatkan Anda. Persembahan adalah salah satu worship yang kita bisa beri kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita. Saudara boleh scan di QR Code. Jika Anda juga ada permohonan doa, saudara boleh scan di QR Code yang berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.